Oke sobat, bertemu kembali dengan saya Yadi Setiadi. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas soal yang terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pembahasan soal pertidaksamaan nilai mutlak ini terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari A dengan A bilangan positif, nilai mutlak X lebih besar dari A, di mana A-nya bilangan positif. Juga kita akan selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak jenis yang berikutnya, yaitu nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx, atau nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx. Dan yang terakhir, bentuk yang ketiga, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak Fx kurang dari Gx, atau nilai mutlak Fx lebih dari Gx. Mohon maaf, ini harusnya lebih dari Gx. Baik, kita langsung saja lihat soalnya. Kita akan bahas ke-8 soal ini. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak Z tambah 5 lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak Z tambah 5 lebih dari sama dengan 5, karena ini menggunakan tanda lebih dari gitu ya, maka kemungkinan pertama adalah Z plus 5-nya bernilai kurang dari sama dengan negatif 5, atau kemungkinan keduanya adalah yang di dalam nilai mutlak ini, yaitu Z plus 5-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi diulang ya sobat, untuk nilai mutlak Z plus 5 lebih dari sama dengan 5, ini terdiri dari Z plus 5 kurang dari sama dengan minus 5, atau Z plus 5 lebih dari sama dengan 5. Nah, selanjutnya masing-masing pertidaksamaan linear yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini kita selesaikan ya, dengan tinggal memindah ruaskan saja. Berarti Z kurang dari sama dengan min 5 kurang 5. Z kurang dari sama dengan minus 10. Sementara yang sebelah kanan ini berarti 5-nya pindah ruas ya, Z lebih dari sama dengan 5 kurang 5, berarti Z lebih dari sama dengan 0. Jadi jawaban untuk yang soal pertama ini adalah Z kurang dari sama dengan negatif 10 atau Z lebih dari sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan nilai Z, di mana Z kurang dari sama dengan minus 10 atau Z lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6 kurang 7x lebih kecil dari 2. Nah, kalau tadi pada soal pertama menggunakan tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, pada soal yang kedua ini menggunakan tanda lebih kecil ya. Oke, jadi nilai mutlak 6 kurang 7x lebih kecil dari 2, berarti si 6 kurang 7x-nya diapit oleh bilangan negatif 2 dan positif 2 ya. Kemudian ke semua ruas kiri, tengah, dan kanan ini kita kurangkan dengan 6. Tujuannya biar 6 ini habis ya, menjadi 0. Min 2 kurang 6 menjadi min 8. Ini 6-nya habis karena dikurangi 6, sehingga tinggal minus 7x. 2 dikurang 6-nya negatif 4. Kemudian kita bagi negatif 7 ya, kiri, tengah, kanan, kita bagi negatif 7, berarti jadi 8 per 7, tanda berubah ya, karena pembagian dengan bilangan negatif akan mengubah tanda pertidaksamaan, berarti yang semula lebih kecil akan jadi lebih besar. Min 7 bagi min 7 jadinya 1x ya, min 7x bagi min 7 hasilnya adalah x. Min 4 bagi min 7 hasilnya 4 per 7, atau kita tulisnya 4 per 7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8 per 7. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang soal kedua ini adalah himpunan nilai X, di mana X-nya 4 per 7 kurang dari X kurang dari 8 per 7, atau kita boleh menuliskan pakai interval terbuka ya, 4 per 7, 8 per 7. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2y plus 1 kurang dari sama dengan 3.
Nah, soal yang ketiga ini mirip dengan soal yang kedua tadi ya, menggunakan tanda lebih kecil. Hanya di sini diberi tambahan, ada sama dengannya. Jadi sama dengan tadi, berarti 2Y plus 1 diapit oleh bilangan negatif 3 dan positif 3. Kemudian kita kurangkan dengan 1 atau tambah dengan negatif 1. Yang 3 tambah negatif 1 jadi min 4, 3 tambah min 1 jadinya 2, 2Y plus 1 ditambah min 1 menjadi 2Y. Kemudian kita bagi 2 ya, min 4 bagi 2 hasilnya min 2, sementara 2 bagi 2 hasilnya 1, dan 2Y dibagi 2 hasilnya Y. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang nomor 3 ini adalah berupa interval tertutup, karena di sini menggunakan tanda sama dengan min 2, 1 kurung siku ya, dua-duanya. Atau kalau ditulis dalam bentuk notasi ada pertidaksamanya, ada tanda pertidaksamaannya, min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 4. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak x min 3. Nah, caranya adalah kuadratkan kedua ruas menjadi seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan ya, karena nilai mutlak kalau dikuadratkan menjadi kurung biasa, kemudian kalau udah dipindah ruaskan akan jadi seperti ini. 2x plus 1 kuadrat kurang x min 3 kuadrat. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi a plus b kali a min b. A-nya adalah 2x plus 1, b-nya x min 3. Jadi 2x plus 1 tambah x kurang 3 kali 2x plus 1 kurang x min 3. 2x tambah x hasilnya 3x, 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. 2x dikurang x hasilnya x, min 3 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah, mohon maaf, 1 dikurangi negatif 3 ini hasilnya adalah plus 4 ya, karena jadi 1 min ketemu min jadi plus. Jadi x plus 4. Pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 4. Dari sini ya, x sama dengan min 4. Kemudian dari 3x min 2 kita peroleh pembuat nolnya adalah 2 per 3. Jadi ini harusnya bukan negatif 2 per 3, tapi positif 2 per 3 ya. Min 4, ini 2 per 3. Negatifnya dihilangkan ya. Nah, kemudian kita uji sampel atau cukup melihat koefisien x-nya. Koefisien x di sini kan positif 3 dan yang ini adalah positif 1. Kalau kita kalikan 3x dengan x hasilnya adalah positif 3x kuadrat. Langsung yang ruas kanan kita beri tanda positif. Kemudian ke sini jadi berubah tanda min, ke sini berubah lagi jadi plus. Terakhir kita lihat di sini tandanya lebih kecil dari 0, maka yang bertanda negatif lah yang kita gunakan, yang kita pilih. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4, positif 2 per 3. Ini bukan negatif ya, harusnya positif 2 per 3. Atau kita tuliskan min 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 2 per 3. Baik, untuk soal nomor 5, tadi di soal nomor 5 itu adalah tentang di soal nomor 5 itu tadi adalah begini ya, nilai mutlak x plus 5 lebih dari 2x min 3 ya, berarti kalau begitu kita lihat soal yang nomor 5, si nilai mutlak x plus 5 nya kita uraikan berdasarkan definisinya, berarti nilai mutlak x plus 5 ini akan sama dengan bagian positifnya, yaitu x plus 5 untuk x lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini dapatnya dari pindah ruas yang ini ya, plus 5 pindah ruas, jadi minus 5. Kemudian menjadi negatif x plus 5 untuk nilai x kondisi lain. Karena tadi kondisi pertamanya x lebih besar sama dengan negatif 5, berarti kondisi lainnya adalah x kurang dari negatif 5. Nah, kemudian kita bagi kasus. Untuk kasus pertama, untuk x-nya lebih dari sama dengan min 5, maka si harga mutlak x plus 5-nya kita ganti oleh x plus 5. Jadi seperti ini ya. Lebih kecil dari 2x min 3, pindah ruaskan. Berarti x kurang 2x menjadi minus x, min 3 kurang 5 jadi min 8. Kali negatif, jadilah x lebih besar dari
8 gitu ya. Selanjutnya untuk X kurang dari 5 gitu ya, ini mohon maaf bukan X min 5, untuk X kurang dari negatif 5, maka si harga mutlak X plus 5 ini mesti kita ganti oleh negatif X plus 5 gitu ya. Jadi ini negatif X plus 5 kurang dari 2X min 3, berarti min 3X ya, ini min X, min 2X jadi min 3X, min 5 nya pindah ruas ke kanan, berarti min 3 tambah 5 jadi positif 2. Kita bagi negatif 3 berarti tanda berubah, X lebih besar dari min 2 per 3. Nah, yang tadi ini kita harusnya iriskan. Yang tadi itu kan untuk X lebih besar sama dengan min 5, kondisi yang pertama ya, kita iriskan dengan X lebih besar dari 8. Tentunya irisan dari X lebih besar dari min 5 dengan X lebih besar dari 8 adalah X lebih besar dari 8. Sementara untuk yang X kondisi kedua, X-nya kan kurang dari negatif 5. Kurang dari negatif 5, sementara di sini penyelesaiannya, penguraiannya adalah X lebih besar dari min 2 per 3. Jadi kalau kita iriskan antara X lebih besar dari min 2 per 3 dengan X kurang dari negatif 5, tentunya tidak ada irisannya. Artinya yang ini tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat yang mana? Yang X lebih besar dari 8, karena otomatis dia pun lebih besar dari negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 8 gitu ya. Baik, soal yang nomor 6. Nah ini juga sama ya, nilai mutlak 2X plus 5 lebih dari 1, berarti karena ini menggunakan tanda lebih besar, berarti 2X plus 5-nya lebih kecil dari min 1, atau 2X plus 5-nya lebih besar dari 1. Nah, sobat bisa melihat lagi video yang sebelumnya, pembahasan tentang bentuk penyelesaian dari bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Jadi kalau tandanya lebih besar, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini kurang dari bilangan negatif 1, ya negatif A kalau waktu itu. Kemudian yang keduanya adalah lebih besar dari A. Di sini A-nya adalah 1 ya. Nah, kemudian kalau kita selesaikan, berarti ini 5-nya pindah ruas ya. Min 1 kurang 5 jadi min 6. Kemudian min 6 kita bagi 2 jadi min 3. Berarti X-nya kurang dari negatif 3 untuk yang bagian pertama ini. Atau yang bagian keduanya 2X lebih dari min 4. Gitu ya, ini 1 kurang 5 adalah min 4, kemudian min 4 dibagi 2 hasilnya min 2, jadi ini harusnya X lebih besar dari negatif 2 ya. Nah di soal nomor 6 tadi ada kata dan gitu ya, dan katanya 2X kurang dari 3, berarti X nya lebih kecil dari 3 bagi 2. Nah dan ini menunjukkan irisan, jadi ini harusnya X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari min 2 gitu ya. Ini harusnya ada tanda minusnya ya. Di sini ada tanda minusnya harusnya. Nah, begitu. Kemudian nah ini harusnya minus 2 ya. Ini berarti keliru ya. Di sini harusnya adalah minus 2 gitu ya. Di sini harusnya minus 2. Sementara yang 3 per 2 ini kita pindahkan ke sini ya. 3 per 2. Nah, yang ini salah ya. Oke, jadi min 3, min 2. Kemudian 3 per 2. Nah, di bagian pertidaksamaan yang pertama kan menghasilkan X kurang dari min 3. Jadi kalau X kurang dari min 3 berarti min 3 ke sebelah kiri. Sini. Atau X lebih besar dari min 2, berarti min 2 ke sebelah kanan. Sini. Kemudian di bagian keduanya X kurang dari 3 per 2. 3 per 2 kurang dari berarti ke sebelah kiri. Sini ya. Jadi di sini sobat bisa lihat ada irisannya di bagian X kurang dari negatif 3 dengan bagian keduanya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 3 per 2. Jadi yang bagian ini adalah X gitu ya, kurang dari negatif 3, atau gitu ya, yang bagian sini wilayah ini adalah min 2 kurang dari X
kurang dari 3/2. Nah, begitu. Baik, kita lihat soal berikutnya, soal yang ketujuh. Untuk X tidak sama dengan min 2, maka si harga mutlak yang bawah ini, di soalnya kan menyelesaikan nilai mutlak 3 min 2X dibagi nilai mutlak 2X plus 4, lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita beri batasan. Supaya penyebut ini tidak 0, berarti 2 plus X-nya tidak sama dengan 0, artinya X-nya tidak sama dengan 2. Jadi untuk X tidak sama dengan min 2, maka si nilai mutlak yang bawah ini tentu nilainya nggak akan 0 ya sobat. Dan karena nilainya tidak 0, pasti dia positif, karena diberi nilai mutlak. Nah, kalau udah jelas penyebutnya ini positif, kita bisa kalikan silang ya ke sini. Jadi nilai mutlak 3 min 2X lebih kecil sama dengan nilai mutlak 4 kali 2, jadi 8 ya, 4 kali X jadinya 4X. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas, seperti ini jadinya ya. Berikutnya, kuadrat ini menjadi kurung biasa, pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi 3 kurang 2X dikuadratkan min 8 plus 4X dikuadratkan, lebih kecil sama dengan 0. Faktorkan ya, jadi A plus B kali A min B. Kalau A plus B nya berarti ini 3 min 2X ditambah 8 plus 4X hasilnya min 2X tambah 4X hasilnya 2X, 3 tambah 8 hasilnya adalah 11. Sementara yang faktor keduanya kan 3 min 2X dikurangi 8 kurang 4X. Min 2X dikurang 4X jadi min 6X, sementara 3 dikurangi 8 nya menjadi 3 dikurangi 8 ya, tadi kan 3 ditambah 8 ada 11, sekarang 3 dikurangi 8 harusnya bukan plus 11, ini harusnya adalah minus 5 ya, jadi yang ini harusnya adalah minus 5. Oke, jadi yang ini harusnya bukan 11, tapi harusnya minus 5 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan dari sini pembuat nolnya adalah min 11/2, yang ini betul ya. Sementara yang ini adalah harusnya sih 5 per negatif 6 ya. Jadi negatif 5/6. Ini harusnya negatif. Ini bukan 11 ya, tapi 5. Nah gitu ya. Negatif 5/6. Oke, karena kedua koefisiennya, yang ini positif ya, 2, sementara yang ini negatif. Kalau dikalikan kan hasilnya negatif ya. 2 kali min 6 ini kan hasilnya negatif 12. Maka yang sebelah kanan ini pada garis bilangan pasti dia bernilai negatif. Atau sobat bisa mengambil sampel contoh bilangan yang lebih besar dari negatif 5/6. Misalkan berapa ya? 1 misalnya. Kita coba masukin ke sini, 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 11 menjadi 13. Kemudian yang ini min 6 tambah min 5 jadi min 11 ya. Min 6 kali 1 kan min 6. Kemudian kurang 5 jadi min 11. Tadi positif, ini negatif. Hasil kalinya negatif. Jadi yang 11 ini nilainya negatif. Berikutnya ini jadi positif ya. Dan berikutnya lagi berubah tanda menjadi negatif. Nah, terakhir karena tandanya menggunakan lebih kecil itu berarti lebih kecil dari 0 itu berarti negatif. Sama dengan itu pas di titiknya gitu ya. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. X kurang dari sama dengan min 11/2. Satu lagi adalah X lebih dari sama dengan negatif 5/6. Ini mohon maaf salah ya, harusnya adalah negatif 5/6 ya. Jadi X lebih besar sama dengan negatif 5/6. Ke sini ya. Nah, begitu. Baik, sobat, kita lanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal yang ke-8. Tadi di soal yang ke-8 juga ada bentuk nilai mutlak 3x plus 6, gitu ya. Jadi kita lihat coba tadi yang soal ke-8 seperti apa. Nah, ini soal yang ke-8. Nyatakan nilai mutlak 3x plus 6 tambah nilai mutlak 2x min 8 tanpa tanda nilai mutlaknya, katanya ya. Tanpa tanda nilai mutlaknya. Berarti kita tinggal menguraikan yang ini ya, nilai mutlak 3x plus 6
sama dengan bagian positif 3x plus 6 untuk x lebih dari sama dengan min 2. Nah, min 2 dapat dari mana? 6 pindah ruas jadi min 6, kemudian bagi 3 jadi min 2. Nah, kondisi yang keduanya berarti yang bagian negatifnya. Untuk nilai x yang kondisi lain dari lebih besar sama dengan adalah lebih kecil gitu. Kemudian si harga mutlak 2x min 8 pun sama, kita jabarkan, kita uraikan jadi dua bagian. Bagian positifnya yaitu positif 2x min 8 untuk x lebih besar sama dengan 8 per 2 atau 4 ya. Bagian berikutnya adalah bagian negatifnya, min 2x kurang 8 untuk nilai x-nya kurang dari 4. Nah, selanjutnya sobat bisa lihat di sini ada dua angka kritis yaitu min 2 dan 4. Jadi kalau kita simpan pada garis bilangan, min 2 dan 4 ini ternyata membagi garis bilangan menjadi 3 wilayah ya. Ini wilayah pertama gitu ya. Dan ini wilayah kedua, yang ini wilayah ketiga gitu. Nah, pembagian ketiga wilayah ini membantu kita untuk mendaftarkan seperti ini. Untuk yang x-nya kurang dari negatif 2 ya, kurang dari negatif 2, berarti kurang dari negatif 2 tuh ini yang digunakannya gitu ya. Untuk yang harga mutlak 3x plus 6 kita gunakan jadi negatif. Untuk yang harga mutlak 2x min 8 kita gunakannya yang negatif juga. Kenapa? Karena x lebih kecil dari min 2 otomatis x lebih kecil dari 4 juga kan gitu ya. Nah, sedangkan wilayah kedua di antara min 2 dan 4 berarti kan x-nya udah lebih dari sama dengan min 2 tapi masih kurang dari 4. Jadi nilai mutlak 3x plus 6-nya yang diambil adalah yang bagian positif ini 3x plus 6. Sementara yang harga mutlak 2x min 8 yang dipilih masih tetap yang negatif 2x kurang 8 karena masih kurang dari 4 ya. Oke, ini bukan 6 ya, ini bukan 6, harusnya 8 ya, min 2x min 8, ini harusnya min 8 gitu. Nah, selanjutnya untuk yang nilai x-nya lebih besar dari 4 berarti harga mutlak 3x plus 6 kita mengambilnya yang lebih besar dari min 2 ya, karena lebih besar dari 4 berarti otomatis lebih besar dari min 2. Jadi ini yang digunakan 3x plus 6. Sementara yang harga mutlak 2x min 8 karena lebih besar sama dengan 4 berarti 2x min 8 ya. Ini min 8 nih ya. 2x min 8 yang digunakan. Maka karena pertanyaannya adalah nyatakan penjumlahan nilai mutlak ini tanpa ada nilai mutlak gitu ya, tanpa tanda nilai mutlak, berarti kita partisi, kita bagi jadi 3 kelompok tadi ya. Yang pertama adalah x kurang dari min 2, yang kedua adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, ini wilayah tengah ya. Sementara bagian ketiganya adalah x lebih besar sama dengan 4. Nah, sobat tinggal jumlahkan aja per bagian ini. Berarti kan min 3x tambah min 2x, jadi min 5x. Kemudian ini berapa? Plus 6 gitu ya. Plus 6 ditambah min 8 ini ya, mohon maaf. Plus 6 ditambah min, mohon maaf, bukan plus 6. Min 6 gitu ya. Min 6 ditambah dengan, ini min ketemu min jadi plus. Min 6 tambah 8 jadinya plus 2. Untuk yang bagian tengah berarti 3x ditambah min 2x hasilnya adalah x. Kemudian ini 6 ditambah min ketemuin plus ya, 6 tambah 8 hasilnya 14. Bagian yang sebelah kanan 4 berarti 3x tambah 2x hasilnya 5x. Plus 6 ditambah min 8 hasilnya adalah min 2. Jadi yang keliru yang ini saja ya, kalau jawaban sudah betul begitu. Baik sobat, sekian pembahasan 8 soal pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Saya Adi Setiadi, terima kasih.